Halo, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Nah, tujuan pembelajaran memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukurinya. Sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, murid mampu menjelaskan makna sakramen baptis. Lalu, murid dapat menguraikan perbedaan baptis dewasa dan baptis bayi. Dan yang ketiga, murid mampu menguraikan pesan kitab suci dan dokumen gereja tentang sakramen baptis. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Adakah yang masih ingat kapan dibaptis? Oke, jangan langsung dijawab ya. Lalu yang kedua, apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Nah, ini akan kita jawab di akhir pembelajaran kita. Nanti Ibu tanya satu persatu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sakramen awal dalam gereja Katolik. Sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik adalah sakramen baptis atau sering disebut dengan sakramen permandian. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen baptis adalah sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, seseorang bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Nah, selanjutnya, asal mula kata baptis. Baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo, yang berarti pembasuhan atau pencucian. Berdasarkan pengertian tersebut, membaptis dapat diartikan sebagai membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan formanya, yaitu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bermula dari peristiwa setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Nanti kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 19. Adapun sarana yang digunakan di dalam pembaptisan itu yang pertama air sebagai lambang membersihkan dari dosa. Lalu ada lilin yang menyala sebagai lambang cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang Kristus. Nah, itu bisa kita lihat dalam Efesus 5 ayat 8. Lalu selain dari air dan lilin, ada juga kain putih. Nah, kain putih ini melambangkan bahwa Kristus tinggal bersama kita. Jadi Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Dalam gereja Katolik, pembaptisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baptisan bayi dan baptisan dewasa. Nah, dalam baptisan bayi ada beberapa syarat. Ya. Gereja membaptis bayi beberapa bulan setelah bayi dilahirkan. Pada dasarnya, dosa asal sudah ada, maka pembaptisan bayi sangat membantu agar bayi diselamatkan dari kuasa jahat dan bisa menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dilakukan dalam pembaptisan bayi. Dalam pembaptisan bayi ada pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Orang tua
yang bertanggung jawab atas iman dari si bayi. Lalu yang kedua, baptis dewasa. Baptis dewasa diberikan khusus kepada yang sudah dewasa. Seperti halnya pembaptisan bayi, baptis dewasa pun memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama itu percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Lalu yang kedua, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu yang ketiga, mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Nah, ada 4 tahapan ketika pembaptisan dewasa. Yang pertama, tahapan prakatakumenat, yaitu masa untuk pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Nah, ini tahapan yang pertama sekali ya. Lalu yang kedua, tahapan katekumenat. Masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat. Jadi, dalam tahap katekumenat ini akan diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Lalu yang ketiga, tahapan persiapan terakhir. Nah, pada tahapan ini adalah masa khusus untuk mempersiapkan diri sebagai sakramen, mempersiapkan diri untuk menerima sakramen inisiasi yang diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis. Lalu yang terakhir itu tahapan mistagogi, yaitu masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Nah, di sini ada beberapa catatan yang penting yang Ibu buat. Yang pertama itu dari Kitab Hukum Kanonik, isinya seperti ini. Calon baptis hendaknya didampingi oleh wali baptis yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani sesuai dengan nama baptisnya serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Nah, ini bisa dibandingkan dengan Kitab Hukum Kanonik nomor 872. Jadi adapun buah imamat dari pembaptisan itu, yang pertama buah rahmat dari sakramen baptis. Yang pertama itu dihapuskan dari segala dosa. Ya. Lalu yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Lalu yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Lalu ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Lalu menjadi anggota gereja dan pengikut Kristus selama-lamanya. Nah, jadi demikian pembahasan untuk sakramen baptis. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas secara kelompok. Terima kasih.